santai. Oke, kita mulai ya. Kita baca dulu teksnya. Di sini, Adrian dan Barry mendapatkan uang dari ayah mereka. Adrian diberi 5 juta, sedangkan Barry diberi 4 juta. Nah, mereka nih sama-sama pengen nabung nih, tapi bingung buat nentuin banknya yang mana. Nah, ada dua pilihan. Ada bank A, dia nawarin bunga tunggal sebesar 6% per bulan. Dan bank B nawarin bunga tunggal sebesar 8% per bulan. Oke, dari soal ini bisa kita mulai ketahui bahwa modal awal Adrian gue tulis MA aja ya, sekitar 5 juta. Nah, kalau si Barry gue tulis MB, sekitar 4 juta. Nah, di sini Bank A ini persentase bunganya gue tulis IA ya, sekitar 6%. Ini per bulan. Nah, yang B juga 8% per bulan. Nah, ini adalah modal awal kita buat mengerjakan soalnya, teman-teman. Nah, kita mulai mengerjakan dari soal pertama. Di sini soal pertama, dia mengatakan Adrian ini ngusulin sebuah ide ke Barry buat ngasih semua uangnya ke Adrian, lalu nanti uangnya itu bakal ditabung di bank B dengan bunga, karena kan bank B ini nawarin bunga yang lebih besar. Nanti setelah berbunga, uangnya bakal dibagi dengan perbandingan 5:4 sesuai perbandingan awal. Nah, tapi Barry ini nolak nih. Dia milih nabung di bank A. Sementara Adrian tetap menabung di bank B. Nah, yang jadi pertanyaan adalah selisih uang Barry kalau ngikutin saran Adrian dengan uang Barry kalau dia nabung di bank A sendiri selama T bulan. Oke. Di sini kita bisa ketahui. Di sini ada Adrian dan ada Barry. Nah, kalau kita ngikutin sarannya Adrian, jadi si Barry ini dia akan ngasih uangnya ke si Adrian. Oh ya, Barry ini kan 4 juta duit. Adrian 5 juta. Nah, nanti uangnya Adrian ini nah ini bunga banknya, uangnya Adrian ini yang uang gabungan mereka hitungannya bakal di-store ke B, ke bank B. Nah, ini adalah angka 1 nih. Langkah 1. Nah, langkah 2-nya itu si Barry bakal jangan ini. Kenapa nih? Nah, si Barry ini bakal langsung sendiri aja dia 4 jutanya bakal ditabung ke di bank A dengan bunga 6%. Nah, kalau kita ngikutin dari saran Adrian, nanti modal awalnya itu kan ditambah tuh, 5 ditambah 4 jadi 9 juta. Nah, 9 jutanya ini kita bakal pakai ke rumusnya. Rumus bunga tunggal. Nah, rumus bunga tunggal kalau kalian masih ingat tuh MT atau M bulan keberapa sama dengan modal awal dikali 1 ditambah I dikali bulan atau waktunya. Nah,
di sini kita dapat modalnya itu adalah modal awalnya 9 juta. Ini kalau ngikutin saran Adrian ya, 9 juta dikali 1 ditambah. Nah, ini kan kita pakainya banknya bank B ya, berarti I-nya B. Bentar. Nah, kita pakainya IB. Nah, IB ini kan 8%. 8% itu kalau dijadiin desimal tuh 0,08. Nah, dikali lagi peteknya. Di sini kita dapat bahwa kalau pakai bunga kalau saran Adrian dapatnya 9 ditambah 0,72 T. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, kalau kita pakai sarannya Berry sendiri. Kalau Berry sendiri berarti kan nah si B sarannya Berry sendiri dia bakal pakai modal awalnya berarti yang modal awalnya adalah 4 juta dikali ya kan Berry itu dia ke bunga ke bank A. Sip. 1 ditambah 0,06 T. Hasilnya sekitar 4 tambah 0,24 T. Nah, ingat di sini ini tuh masih jumlah semua punya mereka nih, apa sih uang gabungannya. Sedangkan kalau uangnya Berry sendiri itu sesuai dengan perbandingannya nih, 5:4. Artinya uang Berry di sini sama dengan kita jumlah ini sebagai penyebutnya 9. Nah, ini angka perbandingannya 4 kan, angka perbandingannya Berry 4. Di sini kita dapatkan. Masukin dan modalnya. 0,72. Alhasil ini coret 0,08 jadinya ini 1. Jadi 4 ditambah 0,32. Nah, dapatlah kita selisihnya nih. Selisih uang Berry. Kita anggap B itu uang Berry. Nah, selisihnya itu adalah yang saran Berry tadi, yang uang Berry di saran Adrian dikurang sama sarannya Berry sendiri. Jadi 4 tambah 0,32 tambah 0,24 dikurang. Jadilah sisanya adalah kita dapat sekitar 8 ya, 0,08 ya, 0,08 T. Nah, ingat ini tuh masih belum, kan kita ngebuatnya dalam bentuk ribuan ya, kita ubah ke ribuan, berarti dikali ini kan tadi masih, ini kan jutaan, kita jadiin angka satuan, nah ini kita kali sejuta. Jadi hasilnya dapat nih, dicoret 2 sekitar 80.000 T. Nah, ini dia hasilnya. Jadi jawabannya adalah yang A. Gitu. Ada yang mau ditanya nggak? Ya, sebelumnya ada yang mau ditanya dulu. Oke, karena nggak ada yang mau nanya, lanjut aja. Kedua.
nomor 2 ini dia bilang kalau Andrian nabung di bank A dan Berry nabung di bank B, mereka sama-sama bakal uangnya bernilai sama. Maksudnya uang bernilai sama tuh modal akhirnya tuh bakal sama di waktu kapan. Otomatis. Nah, karena secara bersamaan, ya kan, yang di sini bilang akan bernilai sama. Aduh. Nah, kapan uang mereka akan bernilai sama? Dari sini kita bisa tahu kalau modal akhirnya sama. Bisa langsung kita aja tulis MTA sama dengan MTB. Nah, karena tadi Andrian itu dia 5 juta, berarti kita tulisnya ini masih pakai rumus yang di sini ya, yang MO dikali 1 ditambah I persentase bunganya dikali waktu atau periode nabungnya. Di sini langsung aja kita 5 juta dikali 1 ditambah, nah kalau dia kan di bank A kan, kalau bank A itu kan 0,06 sama dengan MTB itu 4, 1 ditambah 0,08. Bisa langsung kita hitung, jadi sekitar 5 ditambah 0,3. Ini sama dengan 4 ditambah 0,32. Oh ya, kenapa pakainya cuma 5 atau 4? Ini tuh dalam satuannya jutaan ya. Jadi biar mempersingkat nolnya aja, biar nggak terlalu banyak, jadi nggak pusing. Nah, ini kita pindah ruas, jadi kita samakan aja. Nanti 4-nya pindah ke kiri, ininya pindah yang 0,3 nya pindah ke kanan. Jadi kurang 0, di sini hasilnya 1, hasilnya adalah 0,02. Buat T-nya kita bisa dapat bahwa 1 dibagi 0,02 itu bisa kita tulis juga sebagai 2/100 atau 100 bagi 2 sama dengan 50 gitu. Jadi uang mereka bakal sama itu ketika si Adrian nabung pada bulan ke 50 bulan lagi, dan si Berry juga nabungnya 50 bulan. Jawabannya adalah itu. Oke, di sini dulu ada yang mau nanya. Oke, lanjut aja. Karena tidak ada yang bertanya. Ini repot sekali. Oke, kita lanjut ke soal ketiga. Jika Adrian menabung di bank A dan Berry menabung di bank B. Nah, ini tuh sama nih. Kita udah punya modal berarti nih ya. Kita udah punya modal dari ini semua nih. Kita udah punya modal dari sini. Berarti aman lah. Tinggal nyocok-nyocokin doang. Oke. Di sini manakah pernyataan berikut ini yang benar? Oke, kita mulai dari pernyataan A. Nilai bunga tabungan Andrian dalam rupiah lebih besar daripada nilai bunga tabungan Berry dalam rupiah. Nah, kalau kita lihat, sebenarnya kita bisa lihat dari suku bunganya. Di sini, kalau si Adrian itu bunganya suku bunga itu sekitar, ini Adrian ya. Adrian 0,3 T. Nah, kalau Berry 0,32 T.
dari sini aja kita ngelihat bahwa Adrian itu sebenarnya lebih kecil. Jadi pernyataan ini suku bunganya Adrian lebih besar daripada Barry itu adalah salah. Mengapa demikian? Karena kan bunga ini masih tergantung dengan waktu. Mungkin kalau di bulan pertama mungkin masih akan terasa bahwa si Barry ini, si Adrian ini di awal-awal bunga awal-awal akan kelihatan lebih besar. Tapi untuk makin lama bunganya itu bakal lebih besar di Barry karena pengalinya ini lebih besar si Barry, dia selisih 0,02. Jadi otomatis bunganya Adrian pasti salah. Kita lanjut ke pernyataan B. Nah, di sini aja kanan catatan B. Sebelum 50 bulan, nilai tabungan Adrian lebih rendah daripada nilai tabungan B. Nah, nilai di 50 bulan, mereka kan nilainya sama nih. Ya kan? Nilai mereka kan sama. Nah, coba kita cek aja di bulan pertama. Kan dia bilang katanya sebelum 50 bulan kan. Coba aja di bulan pertama. Di sini kan si Adrian, kalau T sama dengan 1, berarti 5 ditambah 0,3 dikali 1. Hasil 5,3. Nah, kalau Barry T sama dengan 1, 4 ditambah 0,32 dikali 1. 4,0. Salah. Nah, berarti pernyataannya salah ya. Karena ternyata masih lebih besar nilai tabungan milik Barry. Berarti B ini salah. Sebenarnya kalau kita bikin grafik juga, misalnya di sini, nah misalnya kita bikin di sini, ini punya Adrian ya, ini Barry. Adrian itu bakal gini. Nah, tapi si Barry juga bakal beda yang mana. Si Barry dia bakal lebih tinggi. Karena dia nah, di sini titik temunya 50. Di awal-awal mungkin, kalau di akhir mungkin baru tuh si Barry ini bakal lebih tinggi. Cuman di awal-awal masih lebih tinggi milik si Adrian. Jadi pernyataan yang B salah ya. Pernyataan C, nilai tabungan Adrian meningkat namun pertumbuhannya semakin lama semakin turun. Di sini nilai tabungan Adrian meningkat namun pertumbuhannya semakin lama semakin turun. Ini salah ya teman-teman, karena ini pakainya bunga tunggal yang artinya semakin besar dia itu berpengaruh pengaruh terhadap T-nya, terhadap T atau bulannya. Semakin lama pertumbuhan ini tuh maksudnya bunga ya, ini bunganya. Maaf. Semakin lama bunganya semakin tinggi. Pernyataan D juga demikian. Berarti pernyataan C itu salah. Pernyataan D itu
Nilai tabungan Andian dalam rupiah selalu konstan. Enggak ya teman-teman, karena dia bunganya itu tetap kan dipengaruhi sama T kan, tetap dipengaruhi bulan, yang artinya dia pasti bakal naik gitu, nggak bakal lurus kan. Grafiknya juga mengatakan dia bakal agak naik ke atas, kenapa makin meningkat, nggak selalu konstan, akan meningkat. Tergantung lama menyimpan. Nah, dari semua jawaban nih nggak ada yang benar. Berarti jawabannya yang benar adalah yang lanjut ke teks 2. Emang ini udah capek-capek jawab 4 soal yang malah nggak ada yang benar. Oke, kita lanjut ke teks 2. Ini cara nambah ini gimana? Apa ini? Nambah. Oke, thank you. Bentar, kita lanjut teks 2 nih. Seperti biasa kita tinjau dulu tulisan. Sebuah kotak terdiri dari bola merah, bola merah, bola merah, hijau, dan biru. Kita tahu bahwa ada 3 jenis bola. Kita permisalin dulu nih, merah sama dengan M, hijau H, biru B. Nah, di sini bilang kalau bolanya ini nggak diketahui nih jumlahnya, namun banyak bolanya ini ditaksir kurang dari 10. Nah, berarti banyak bola kurang dari 10. Kalau banyaknya bola kurang dari 10 berarti ada berapa kemungkinan? Berarti kan bolanya bisa 9, bisa 8, bisa 7, bisa 6, bisa 5, bisa 4, atau bisa 3. Kenapa 2 sama 1 nggak bisa? Karena bolanya itu kan ada 3 jenis. Otomatis pasti pasti tuh bakal ada satu bola. Jadi kalau ini merahnya 1, kalau merah 1, hijau 1, biru 1, ya kan total bolanya 3, nggak mungkin 2 atau 1. Jadi kemungkinan bolanya itu ada 9, 8, 7, 6, 5, 4, dan 3. Oke, kita lanjut. Diketahui pula jika sebuah bola diambil secara acak, maka peluang ini diambil secara acak ya. Kalau secara acak, peluang merah lebih besar daripada peluang hijau. Bola biru peluang paling kecil. Jadi kita bisa buat kayak gini. Ini bakal kepake banget nih. Kalau peluangnya merah lebih besar dari peluang hijau dan peluang biru, jadi kan semakin besar peluangnya berarti jumlah bolanya dia bakal makin banyak. Jumlah bola kita anggap misalnya N, N-nya si M itu bakal lebih besar atau lebih banyak daripada N-nya si A atau N-nya si B, hijau si B. Nah, dari ini aja kita bisa dapat. Ini adalah modal awal kita. Nah, di sini kita masuk aja langsung ke soal nomor 1. Banyak bola paling sedikit di dalam kotak yang mungkin. Ingat, yang mungkin kan.
Nah, kalau banyak bolanya yang paling sedikit, berarti nggak mungkin dong kalau kita bikin skemanya bola merah satu, bola hijau satu, bola biru satu. Itu nggak mungkin. Kenapa? Karena merah harus lebih besar atau lebih banyak daripada hijau dan harus lebih banyak daripada biru. Maka dari itu kita cek aja nih kemungkinannya. Oke, kemungkinan paling kecil adalah bola biru cuma satu buah. Dan bola hijau berarti harus lebih besar dari satu dong. Misalnya dua deh, ya dua. Kalau lebih besar dari dua berapa? Tiga. Nah, ini tinggal kita jumlah aja. Hasilnya adalah 6 buah. Nah, ini adalah jawabannya. Jadi, bola paling sedikit di dalam kotak yang mungkin adalah 6 buah. Masuk nggak ke skema di sini? Masuk, ternyata 6 itu kurang dari 10. Yang dinyatakan di soal tadi tuh, ditaksir adalah kurang dari 10. Kenapa nggak 7? Karena kan yang paling sedikit dan paling mungkin. Seperti itu. Kita lanjut ke nomor 2. Sebelum lanjut, ada yang mau ditanyain nggak? Buat nomor 1 di teks 2. Wah, dilihat ya tulisan gue jelek ya. Oke. Oh, nanti Tadi update lagi. Oke, kita lanjut aja ke nomor 2 ya. Nah, di sini ditanya, peluang bahwa kotak tersebut terdiri dari 4 bola merah. Bola merahnya ada 4. Hijaunya ada 3 dan biru ada 1. Adalah. Nah, ingat, rumus peluang itu kan banyaknya. Nah, kayak gini. Yang dicari sama perbandingan yang dicari sama semestanya. Nah, kita harus tahu semestanya dulu. Semestanya kita bisa dapat dari mana? Nah, kita bikin beberapa kemungkinan, tapi tetap matok yang di sini. Tetap harus ngikutin itu. Oke. Gue singkat aja jadi gini. M lebih besar dari H dan lebih besar dari B. Oke. Karena katanya kan kurang dari 10. N-nya kurang dari 10. Nah, kita tahu nih yang paling sedikit ini adalah 6 buah. Kita bikin kemungkinan itu ya. Kemungkinan pertama 1. Jadi merahnya ada 3, hijaunya ada 2, birunya ada 1. Kita buat lagi. Kita buat misalnya merahnya 4. Kalau merahnya 4, ya lebih sedikit lagi ada 2, berarti ini 1. Berarti kita naikin di merahnya ya. Merahnya kita bikin jadi 4 bola. Terus kita bikin lagi 4, di sininya 3, di sini 2. Masih bisa kan? Ini kalau dijumlah kan 3 tambah 2, 5 ditambah 4, 9 kan? Nah, kalau dijumlah masih 9, berarti masih di bawah 10, masih aman. Kita bikin lagi 4, 3, 1. 4 tambah 4, 8, masih aman. Bikin lagi 5, 2, 1. 3 tambah 5, 8, masih aman. Kita bikin lagi 3, 5, 3, 1. Masih aman. 3 tambah 1 kan 4 tambah 5, 9. Nah, yang terakhir adalah 6, 2, 1. Nah, ini ada berapa? Ada 1, ada 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti ini semestanya ada 7. Di sini aja. Kita bikin di sini lagi tulis.
kita dapat semestanya ada 7. Nah, yang ditanya di soal adalah merahnya ada 4, hijaunya ada 3, dan birunya ada 1. Nah, ini dia. Ini dia. Nah, karena banyaknya ini cuma ada 1, berarti perbandingannya adalah 1. Nah, jadi ini adalah peluang 1 banding 7. Oke, tadi ini kita lupa kode. Seperti itu. Ada yang mau ditanya sebelum lanjut nomor 3? Oke. Kita lanjut aja berarti ya. Nah, di sini kita lanjut nomor 3. Peluang bahwa kotak tersebut berisi 1 bola biru. Berarti bola birunya ada 1. Nah, kita tinggal tulis ulang lagi nih semesta yang di sini nih. Semesta di sini kita tulis ulang lagi. Di sini. Sini tadi ada 3, 2, 1, 4, 2, 1. 4, 3, 1. Ada 4, 3, 2. Ada 5, 2, 1. Ini ada 5, 3, 1. Dan ada 6, 2, 1. Dia bilang kalau peluangnya itu ini pastikan 7. Satu bola itu satu kotak itu warna birunya cuma 1. Nah, yang warna birunya ada 1 ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6. Ada 6. Nah, ada 6. Berarti ini adalah NA-nya. NA-nya ini sebanyak 6. Sini NA sama 6. Ini adalah banyak kemungkinannya adalah 6. Nah, diminta dalam bentuk persen. Tinggal dikali 100 persen. Atau 600 dibagi 7. 600 bagi 7 berapa sih? 600 bagi 7 8 ya. Oh, ini ada ininya nih. Pokoknya persen 800 ya. Kan yang depannya 8 kan cuma yang E nih. Udah jawab aja yang E gitu. Karena di sini dia juga bilang mendekati. Oke, sip. 2 teks udah kita selesain. Sampai di sini. Ada yang mau ditanya? Bentar, kita rapihin dulu dikit. Finishing dikit. Nah, ini juga sini. Oke teman-teman, kita udah nyelesain 2 teks. Ini kita buat ke teks 3. Nanti kan bareng gua. Ini mau langsung lanjut ke teks 3 atau mau istirahat dulu? Yuk, sambil ada yang mau ditanya-tanya dulu dari teks. Ada yang mau ditanya dulu nggak dari teks sebelumnya nih?
Lumayan panjang sih. Ayo, ini mau langsung lanjut aja atau mau istirahat dulu? Kalau mau lanjut kita kirim emot gini. Tapi kalau misalnya mau lanjut, kalau mau istirahat kirim emot kayak gini. Sultan mau lanjut. Oh, Naul Oke, lanjut. lalu lanjut. Absen. Yosua lanjut. Catherine Catherine lanjut. Oke, berarti jiwa-jiwa PM 1000 ya teman-teman. Ayo let's go. berarti kita langsung lanjut aja ya. Oke, ini kita ke teks yang ketiga. Teks 3 ini ya? Ini kan? Teks 3. Kayak mungkin udah ada yang pernah ngeliat teks ini, tapi ini gue pengen jelasin ke teman-teman semua ya. Oke, pertama-tama kita lihat dulu nih. Sebuah biang lala bertitik pusat di 0,0. Berarti P ini 0,0 nih. Titik P berada pada ketinggian 35 meter dari permukaan tanah. Berarti dari sini ke bawah 35 meter. Setiap penumpang biang lala naik dari titik terbawah, yaitu titik D, dalam waktu 5 menit. Setiap penumpang biang lala telah menjalani lintasan sepanjang 125/4 pi meter. Sebuah lampu dipasang pada suatu titik biang lala. Nah, kita langsung ke nomor 1. Sebuah biang lala bertitik pusat di P0,00. Titik P berada pada tinggian, ya ini tadi, setiap penumpang biang lala. Oke, yang ditanya, biang lala berputar satu putaran dalam waktu berapa menit? Oke, kita kan pertama tadi udah tahu ya. Kalau 125/4 pi meter itu tuh dalam waktu 5 menit. Nah, dan sekarang buat tahu berapa waktunya, kita pertama-tama ubah kecepatannya ini. Kecepatannya jadi per 1 menit. Gimana cara ubah per 1 menitnya? Berarti yang ini nih kita bagi 5. Kalau mau jadi 1 menit. Berarti 125 pi per 4. Salah. Pi bagi 4 dibagi 5. Jadinya kita langsung aja ya. Berarti kali 1/5. Nah, ini sama aja kayak 125 pi bagi 4 kali 5. 125 bagi 5 itu jadinya 25/4 pi. Nah, ini dalam waktu 1 menit. Nah, kita udah dapat kan kecepatan dalam waktu 1 menit. Nah, sekarang yang ditanya itu biang lala berputar dalam waktu berapa menit. Kalau misal kita mau tahu waktunya, kita itu harus bagi keliling biang lala. Keliling biang lala dibagi dengan kecepatannya. Nah, kecepatannya kita udah tahu nih. Kecepatannya itu 25 pi per 4 per detik. Per menit. Nah, sekarang kita nyari kelilingnya. Kelilingnya berapa? Kelilingnya itu rumusnya pi kali D. Nah, diameternya berapa? Diameternya kita lihat dari sini nih. Kan ini 0,0 nih. Ini kan 0,0. Nah, panjang dari sini ke sini nih 35 meter. Nah, dari sini ke sini 10 meter. Berarti panjang dari sini ke sini 35 minus 10. Berarti jari-jarinya itu 25 meter. Nah, buat ininya diameter itu 2 kali pi. 2 kali R. Kita udah dapat tadi R-nya ini 25. Berarti kelilingnya 50 pi. Ini
Gue ngejelasinnya kecepatan nggak? Kalau kecepatan nanti gue pelanin. Kecepatan. Aman kali. Jempol itu kecepatan atau ini? Aman. Kalau jempol kecepatan, kalau ini berarti aman. Nanti kalau kecepatan gue ini. Aman. Oh, aman. Oke. Oke, lanjut ya. Berarti kita udah dapet nih kecepatannya itu segini. Kelilingnya itu segini. Nah, sekarang kita bisa jawab deh. Waktunya berarti kelilingnya 50 pi dibagi kecepatan 25 pi per 4. Bisa dicoret nih. Pi dicoret. Ini bisa dicoret. Ini 2. Ini jadinya 2/1/4. Nah, ini kalau misalnya kayak gini, ini bisa kita langsung pindahin ke atas. Jadinya 2 kali 4 berapa? Dengan 8 menit. Ini waktu yang dibutuhkan biang lala buat berputar satu putaran ya teman-teman. Jawabannya yang C. Oke, ini gue langsung lanjut ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanya, chat aja. Nomor 2. Pada suatu saat, seorang berada di titik B. 20 menit kemudian, dia berada pada titik yang jaraknya ke garis AC. Oke. Ini gue copy dulu. Awalnya seseorang berada di titik B. 20 menit kemudian, dia itu berarti pertama-tama kita cari dulu 20 menit kemudian itu berada di mana dia. Kan kita udah tahu nih kecepatannya apa namanya tadi udah dapat satu putaran sama dengan 8 menit. Nah, buat tahu sekarang dia ada di mana, pertama itu kita bagi dulu 20 menit dibagi 8. 20 dibagi 8 itu 2,5. Berarti dia udah berputar 2,5 putaran. Nah, kan kalau kita bayangin nih 2,5 putaran, kita visualisasi aja ya mainnya. Misalnya dia awal di B, satu putaran dia di titik B lagi. Nah, satu putaran lagi, putaran kedua dia di titik B lagi kan. Nah, dia 2,5 putaran, berarti selanjutnya dia cuma setengah putaran. Nah, kalau setengah putaran dia dari B, berarti sekarang dia di titik D. Oke, dapat ya? Dapat kan? Oke. Nah, berarti sekarang itu dia ada di titik D. Jarak titik D ke titik P. Ini jari-jari. Tadi kita udah dapat jaraknya 25 meter. Jadi jawabannya yang E. Oke. Ini gue lanjut ya. Misalkan QR adalah tiang dengan tinggi 5 meter. Ini gambarnya. Jarak terjauh antara lampu dan titik Q adalah berapa meter? Nah, kan dikasih tahu nih di teks nih sebelumnya. Sebuah lampu dipasang pada suatu titik di biang lala. Berarti lampunya itu bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini.
Nah, kalau ditanya titik jarak terjauh, berarti kan di sini ya. Nih, ini di sini. Bukan di apa namanya? Jarak terjauh itu kan di sini. Kalau di sini lebih dekat dong. Kan lebih pendek. Ini lebih pendek. Nah, paling jauh tuh di sini. Nah, berarti buat kita tahu apa namanya? Panjangnya itu berapa? Itu gimana? Nah, buat tahu pertama-tama kita bisa pakai Pitagoras dulu. Kalau kita lihat nih, ini kan segitiga nih. Ini kan segitiga. Kita anggap ini titik ini ya, titik ini berarti ini titik X lah. Nah, jarak P ke X ini kan ini. Kalau misalnya dari sini ke bawah 35 meter, nah berarti jarak P ke X 35 dikurang 5 meter. Berarti ini 30 meter. Nah, ini udah dapat nih jarak X ke Q-nya ini. Jarak X ke Q ini 40 meter. Berarti jarak P ke Q ini tuh sebenarnya ada ini tuh apa ya? Istimewa ya. Jadi sebenarnya ini bisa langsung 50, tapi buat ngebuktiin kita pakai ini aja ya, pakai Pitagoras biasa. PQ sama dengan akar 30 kuadrat tambah 40 kuadrat sama dengan akar 900 tambah 1600 sama dengan akar 2500. 2500 itu 50. Nah, jadi teman-teman, kalau ini gue buat FYI ya. Jadi kalau misalnya ini sudut siku-siku nih, segitiga siku-siku. Kalau misalnya ini 3, ini 4, ini pasti 5. Kalau misalnya ini 30, ini 40, ini pasti 50. Kalau ini 400, ini 300, ini pasti 500. Jadi emang kayak gitu teman-teman. Kalau misalnya sudut apa namanya segitiga siku-siku, mau tiganya di sini, mau tiganya di sini, empatnya di sini, atau mau tiganya di sini, empat sini, pasti sisi miringnya pasti 5. Ini udah pasti teman-teman. Pokoknya asalkan puluhannya sama. Jadi mau 4000, 400, 300, ya pasti 500. Ini buat info aja ya. Nah, kan udah dapat nih. Ini 50. Nah, yang ditanya itu jarak dari Q ke Y. Nah, karena udah dapat dari jarak sini ke sininya 50, berarti kita tinggal tambahin aja sama jari-jarinya. Berarti jarak terjauh itu QP tambah PY. QP tadi udah berapa? Dapat berapa? Dapat 50. Nah, PY-nya berapa? PY-nya itu jari-jari. Jari-jarinya berapa? Jari-jarinya 25 meter. Berarti jarak terjauh 50 tambah 25, 75 meter. Jawabannya yang enggak, ini isian, berarti jawabannya 75 meter. Oke guys. Paham ya? Ada yang mau ditanya nggak di sini? Ada yang mau ditanya nggak? Oke. Kalau nggak ada, ini gue lanjut ya. Oke, ini teks. Oh, nggak, masih ada lagi. Kita kan nomor 4-nya. Pada saat jarak lampu ke titik Q mencapai nilai terpendek, panjang bayangan tiang QR adalah berapa meter? Kalau terpendek, berarti kan itu dia di sini.
ya kan? Bentar. Ya, berarti kan ini di sini. Nah, buat taunya gimana? Buat tahu jarak ini ke sini gimana? Kita bisa pakai kayak gini aja nih. Apa namanya? Sorry. Kita bisa pakai kalau misalnya tadi ditambah, kali ini kita kurang. Oh, sorry. Gue salah baca soal. Sorry. Bentar ya. Nah, ini kalau misalnya kita gambarin, kan yang ditanya ini bayangan ya. Tadi gue salah baca. Jadi kan ini ditanya panjang bayangan. Berarti ini kan apa namanya? Misalnya lampu ada di sini. Kalau misalnya kita tarik bayangan, nah berarti bayangan di sini kan. Yang ditanya itu jarak dari ini ke sini. Ini kita anggap Z. Nah, kita yang ditanya itu Z-nya berapa? Nah, pertama kalau kita lihat ya, ini tuh kan ini ya, segitiga sebangun. Kita pakai warna merah. Ini kan segitiga sebangun. Jadi kalau misalnya sebangun tuh berarti apa? Kalau sebangun berarti panjang ini perpanjang ini sama aja kayak panjang tinggi 1 sama per tinggi 2 sama aja kayak panjang alas 1 per alas 2. Kita langsung aja ya. Berarti ini sama aja PT per QR sama aja kayak TZ per Z. Oh sorry, TR tambah Z. Nah, kita udah tahu nih PT-nya berapa. PT-nya itu di awal dikasih tahu 35 meter. QR-nya berapa? Ini 5 meter. TR-nya berapa? TR-nya itu 40 tambah Z per Z. 35 dibagi 5 ini 7. Berarti kalau misalnya kita pindah ruas, berarti ini ke sini. Jadinya 7Z sama dengan 40 plus Z. Kita pindahin ke sini, jadinya 6Z sama dengan 40. Berarti Z itu 40 per 6. 40 per 6 berapa? 40 per 6 itu 62 per 3. Jawabannya yang D. Oke. Ada yang mau ditanya nggak? Overall aman ya? Gue lanjut. Nah, ini yang lumayan enggak susah banget sih sebenarnya, tapi ya sedikit mikir, harus bisa ngevisualisasiinnya. Jadi sebenarnya ini gue sering kasih tahu ke teman-teman gue kayak, jadi kalau misalnya ngerjain PM, kalau bisa kita harus bisa ngevisualisasiin. Nah, ini soal ini kita harus bisa ngegambarin gimana nanti bentuknya. Nah, misalkan titik U. Misalkan titik U pada tanah
adalah bayangan titik Q oleh lampu ketika bayangan QR paling pendek. Bayangan QR paling pendek itu berarti apa di sini? Nah, coba kalau misalnya kita gambarin. Dari sini ke sini, berarti titik U itu. Titik U berarti di sini. Nah, titik V pada tanah, bukan. Titik U adalah ketika bayangan QR paling pendek. QR paling pendek itu kayak gimana? Waktu kira-kira itu di sini. Kira-kira, nah di C. U bakal apa? Bayangan bakal paling pendek waktu lampunya ada di titik C. Nah, berarti ini U. Nah, lalu lanjut, titik V pada tanah adalah bayangan ketika titik Q apa? Gimana sih? Titik V pada tanah adalah bayangan titik Q ketika bayangan QR paling panjang. Paling panjang itu waktu kapan? Paling panjang waktu di D. Karena nanti kalau misalnya kita tarik garis lurus di sini. Kira-kira gitu. Ini titik V. Titik A aksen adalah bayangan titik Q di tanah ketika lampu berada di titik A. Berarti ini nih. Ini A aksen. Nah, lalu ketika lampu berada di titik A, ketika lampu berputar dari titik A, urutan posisi bayangan Q di tanah adalah, ini gue tambahin lagi ya, ini B aksen. Ini B aksen. Oke, jadi kan awal apa namanya? Mulai dari titik A. Kan ini kita dapat gambaran ya, nih. Ini gambarnya gitu. Berarti muternya di gini. Muternya gini. Oke. Berarti abis dari titik A, dia itu ke titik D. Nah, kalau misalnya dia awal di titik A, berarti bayangannya mulai dari titik A aksen dong. Waktu dari titik A, itu berarti bayangan pertama titik aksen. Nah, selanjutnya dia ke titik D. Waktu di titik D, bayangannya V aksen. Nah, waktu dia jalan, ternyata dia ngelewatin titik A lagi. Walau bukan berada di titik A, tapi dia ngelewatin pas di bayangan titik A lagi. Makanya nanti bayangannya bakal A aksen lagi. Tapi kan ini kan sejajar nih. Ini sama ini nih. Sejajar kan? Ini sama ini sejajar. Nah, makanya jadi habis dari V aksen dia bakal A aksen lagi. Nah, next habis dari titik A aksen lagi, dia naik nih. Ternyata sebelum ke titik C, dia ke titik B-nya dulu nih. Berarti habis A aksen, dia itu B aksen. Nah, habis dari B aksen, dia baru ke C. Waktu di C berarti dia itu U aksen bayangannya. Nah, habis dari U aksen baru dia ke sini, dia ke B aksen. Nah, habis dari B aksen, dia jalan lagi ke sini, terakhir ke A aksen lagi. Nah, ini guys jawabannya, urutannya kalau misalnya dari titik A dia muter sekali putaran, dia bakal bayangan di mana aja. Jadi bayangannya itu bakal di A aksen, V aksen, A aksen, B aksen, U, B aksen, so A aksen lagi. Jawabannya jadinya yang C. Oke. Jadi teks 3 udah habis. Kira-kira ini kan
menurut gue lumayan ya kalau misalnya pertama kali juga. Kira-kira ada yang mau ditanya nggak? Kalau misalnya ada yang mau ditanya nanti yang ngomongnya di sini dulu. Atau bisa ditanya nanti di grup PM-nya bisa. Lewat chat aja nanti di grup PM bisa kalau misalnya ada yang kurang dipahamin. Oke, ini teks 3 selesai. Sekarang kita lanjut ke teks 4. Teks 4 ini kita bakal sama Eli. Oke, Eli dipersilakan ya. Thank you, Rafa. Oke, teman-teman semua, sekarang kita mau lanjut ke teks 4. Sebelum itu kalian butuh istirahat dulu nggak? Atau mau lanjut aja langsung? Guys, react aja ya. Kalau jempol, biar buat kita langsung lanjut. Kayaknya nggak ada yang mau lanjut ya? lanjut. Wait. Guys, suaranya kedengeran nggak? Kalau sekarang? Aman, oke. Kita langsung masuk ke teks 4. Jadi kita baca dulu teksnya. Sebuah komedi putar mempunyai bidang alas berbentuk lingkaran. Komedi putar tersebut dilengkapi dengan 6 tunggangan berbentuk binatang yang masing-masing dipasang pada suatu tiang besi yang jarak dari panggung bidang alasnya adalah 50 cm. Sementara itu, jarak antar tiang penyangga adalah 150 cm. Saat komedi putar bergerak, kecepatan berputar penumpang adalah 50 cm per detik. Nah, seperti yang Rafa bilang tadi, kalau PM itu lebih enak kalau misalnya kita udah ilustrasiin atau udah kita visualisasikan. Jadi di sini aku udah gambar aja biar kita cepet juga. Nah, jadi buat yang lingkaran ini teman-teman, itu adalah alasnya ini. Terus buat titik-titik yang pink ini, itu adalah tunggangannya. Karena kan tadi katanya ada 6 ya. Nah, kalau misalnya kita hubungin nih tunggangannya kayak gini, itu bakal jadi segi 6 kayak gini dan mereka tuh disebutnya segi 6 yang beraturan. Nah, kita dapat informasi lagi tadi kalau misalnya jarak antar tunggangannya ini adalah 150 cm. Terus yang 50 cm ini tuh yang mana gitu. Jadi itu masuknya di sini. Ini baru jaraknya 50 cm. Kayak gini jadinya. Nah, terus kita cuma punya informasi kayak gini aja buat ngerjain 4 soal di sini. Sekarang kita masuk ke soal yang pertama. Jadi soal pertama itu ditanya, radius bidang alas komedi putar adalah. Nah, jadi aku naruh pengertian dari radius dulu. Jadi radius itu adalah jarak dari titik pusat lingkaran ke salah satu titik pada keliling lingkaran. Jadi sebenarnya radius di sini tuh nanyain jari-jari dari lingkaran itu juga gitu. Ini berarti nanyain jari-jari lingkaran. Nah, maksudnya jari-jari lingkaran di sini tuh alasnya ya. Kayak gini. Nah, sedangkan kita punya kan informasinya tuh cuma ini sama ini ya. Berarti cara kita nyari radius dari lingkaran ini, dari tengah sini ke sini, kita harus tahu dong radius ini dulu dari titik pusat ke alat tunggangannya gitu kan. Nah, buat tahu berapa jarak di sini radiusnya itu, ini aku namain jadi R1 aja ya teman-teman biar gampang. Nah, jadi dari sini ke sini itu R1. Nah, buat tahu tuh sebenarnya kita kayak apa ya? Ini sebenarnya sifat dari segi 6 itu sendiri. Aku taruh di sini. Jadi kalau kita lihat segi 6 itu dia di situ tulisannya sudut dalam pada segi 6 itu adalah 120. Jadi sudut dalam tuh kita bisa lihat dari yang segitiga ini teman-teman. Jadi ini kalau di total di sini sudut yang pertama, kedua, sama yang ketiga, kalau di total itu totalnya bakal 120 derajat. Nah, karena dia juga
kelihatannya sama sudutnya, makanya nanti di sini sudutnya itu 60, 60, 60. Jadi totalnya tuh bukan gitu. Sorry guys. Jadi ini nanti total bagian dalamnya itu 120, tapi karena ini segitiga sama sisi, makanya nanti di sini tuh 60, 60, 60. Nah, karena dia tuh segitiga sama sisi 6 bagiannya, makanya nanti itu dia bakal sama bagian depannya. Karena tadi kita punya bagian jarak dari tunggangan 1 ke tunggangan 2 itu 150 cm. Berarti radius satunya, jarak dari sini ke sini, R1, itu akan sama kayak jarak bagian tunggangan 1 ke tunggangan 2. Berarti sama-sama 150 cm. Nah, aku tulis di sini aja, lanjutin. Jadi di sini juga 150 cm. Ini. Berarti kalau kita mau cari radius alas atau lingkarannya itu kan, berarti radius 2, aku sebutnya radius 2 aja ya. Dari tengah sini ke ujung, paling ujung. Berarti itu tinggal radius 1 dari titik pusat ke tunggangan ditambah sama jarak dari tunggangan ini ke ujung alas biang lala. Biang lala. Komedi putar. Terus kita tinggal tambah sama, ini apa nyebutnya ya? Jarak ini aja ya, jarak ke tepi. Jadi R1-nya itu tadi kita dapat 150 cm, terus ditambah sama jaraknya itu 50. Nah, berarti radiusnya itu kita dapat 200 cm. Nah, berarti jawabannya yang D. Tuh. Teman-teman ada yang mau ditanya dulu nggak sebelum kita lanjut ke pertanyaan kedua? Kalau nggak ada, aku lanjut ya guys. Nah, buat pertanyaan yang kedua ini, jika seorang penunggang menjalani 6 putaran, panjang lintasan yang telah dilalui adalah, nah misalnya, dia awalnya naik di sini kan, kalau misalnya 6 putaran tuh berarti dia akan balik lagi kan, dari sini sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Nah, jadi kita harus hitung dia tuh ngelewatin itu 6 kali tuh udah berapa jaraknya. Nah, di sini berarti yang perlu kita cari adalah keliling dari sini, dari titik dia sini sampai muter kayak gini. Berarti radius yang akan kita pakai itu radius yang ini teman-teman, yang 150 cm. Bukan yang 200. Karena posisi dia adalah di tunggangan sini, bukan di ujung tepi. Gitu. Jadi jangan salah kita pakainya yang 200. Malah nanti nggak bakal nemu jawabannya gitu. Nah, jadi langkah pertama, karena kita nyari panjang lintasan, berarti kita cari dulu keliling saat dia muter 1 kali. Nanti sebenarnya tinggal dikali 6 kali gitu. Nah, berarti aku taruh sini aja ya kelilingnya. Karena ini bentuknya kayak kalau kita apa ya, kita bayangin kan ini sebenarnya kayak lingkaran ya teman-teman. Kayak lingkaran, jadinya kita pakai kelilingnya keliling lingkaran. Nah, habis itu karena ini mintanya 6 putaran, berarti kita tinggal dikali 6 aja. Nah, ini kita masukin, pi-nya tetap tulis pi aja karena kita lihat kalau di jawabannya kan ada pi-nya semua kan. Gitu. Habis itu buat radiusnya kayak yang aku bilang tadi, radiusnya kita pakainya yang 150, jangan pakai yang 200. Berarti ini dikali 150 dikali ini 300 pi, terus kali 6, tinggal 3 kali 6, 18, tambah 0-nya 2. Ini. Berarti seorang penunggang yang menjalani 6 putaran ini, dia melalui panjang lintasan itu sepanjang 1800 pi cm. Ada yang mau ditanya nggak guys? Kalau nggak ada, bisa riak jempol ya. Oke, lanjut ya buat pertanyaan yang ketiga. Nah, pertanyaan ketiga itu, jika tiap giliran penunggang kumi diputar adalah
20 putaran, durasi waktu yang dimiliki pada tiap giliran adalah titik-titik detik. Jadi sebenarnya konsepnya tuh sama aja kayak, segitiga jarak yang biasa kita temuin dari SD. Jadi kalau misalnya kita di sini nyarinya durasi waktu kan, berarti kita bakal nyari si T ini. T itu waktu, S-nya itu, jarak, terus P-nya itu kecepatan. Nah, jadi, di sini kita kan dapat informasi ya di atas tadi, kalau sebenarnya itu kecepatan berputarnya itu adalah 50 sentimeter per detik. Kita tulis aja. Nah, habis itu buat cari, waktu, berarti kan, mmm, kita butuh jarak dibagi sama kecepatan kan, S per T. Nah, S-nya ini yang kita harus cari itu sebenarnya sama aja kayak yang atas ini. Jadi tinggal kita ubah aja nih, jadi yang 6 ini kita ubah sama 20 putaran. Berarti sama aja kita nyari keliling, yang tadi komedi putarnya itu, tapi kita kali 20. Berarti 2πr atau kalau kalian mau cepet nanti bisa langsung masukin aja nih 300-nya. Cuman di sini aku mau tulis step by step aja, biar nanti nggak tiba-tiba kaget ada angkanya dari mana. Terus dikali sama 20. Habis itu buat kecepatannya tinggal langsung masukin yang di atas ini yang 50. Nah, ini aduh nggak muat ya kayaknya. Di sini aja ya. 2 dikali pi dikali 150. Jadi jangan sampai salah lagi, kita tetap pakai yang 150 karena kan ini, apa ya, yang dihitung itu kan dari penunggangnya ya, berarti dia kan lagi duduk di sini. Nah, itu dikali 20 per 50. Ini kalau dihitung sorry, nih coret aja 3, berarti jadinya 120 pi. Pi detik ya satuannya? Ya. Berarti buat yang nomor 89 ini jawabannya adalah 120 pi. Ya sebenarnya benar tinggal pakai konsep ini aja, cuman harus teliti sih menurut aku di bagian jari-jarinya itu, di bagian radiusnya karena takutnya ketukar sama yang radius 200 tadi. Nah, kita akan lanjut ke soal terakhir ya teman-teman. Nomor 90 atau soal terakhir ini. Jadi ditanya kecepatan gerak titik yang ada pada bagian tepi bidang alas adalah sebenarnya ini bisa langsung cepet banget ngerjainnya kan. Kita tinggal pakai cara perbandingan aja. Karena kita kan udah tahu nih kalau misalnya dia di sini, di bagian tunggangan ini ya, itu, geraknya adalah 50 sentimeter per detik. Dan kita juga udah tahu nih, radiusnya ini 150. Kalau misalnya radiusnya 150 sentimeter, berarti dia geraknya 50 sentimeter per detik. Nah, gimana kalau misalnya radiusnya itu dari sini ke sini, alias 200 kan, karena kan tekadnya ke tepi ya, 200, nah berarti tinggal pakai perbandingan. Jadi ini radius satu tuh aku tulis di sini maksudnya tuh dari pusat tunggangan, terus kalau misalnya radius 2 ini yang dari pusat ke tepi lingkaran atau tepi alas. Nah, Pi1 ini yang punyanya dia, itu tadi 50 ya di soal. Terus, nah yang kita cari berarti yang Pi2. Berarti tinggal masukin aja R1-nya tadi tuh 150, terus dibagi R2-nya 200 karena ke tepi, terus dia kecepatannya 50 sama V2 kan yang mau kita cari, jadi kita tulis aja. Terus tinggal dihitung biasa, jadi 150 V2 sama dengan 200 dikali 60. Nah ini kalau mau cepat tinggal kalian hitung aja, kayak tinggal coret-coret, cuman ini aku mau step by step lagi supaya nggak pada bingung. 200 berarti ini tinggal dicoret aja, yang di sini J1, yang di sini J3. Nah, berarti hasilnya adalah 200 per 3. Ini buat V2-nya. Udah deh guys, ada yang mau ditanya nggak? Kalau nggak ada yang mau ditanya, boleh reaction jempol ya guys. Oke.
Jadi sebenarnya pembahasan kita udah sampai di sini aja guys. Karena ini udah teks terakhir. Kalau misalnya memang ada yang mau ditanya, kalian bisa tanya langsung di sini atau bisa juga nanti tanya ke grup atau boleh PC kalau misalnya kalian malu buat nanya di grup. Sebelum itu aku kembaliin juga ke teman-teman yang lain apakah ada pesan-pesan terakhir sebelum kita selesaikan meeting kita hari ini. Ayo, kalau sama kayak tadi, kalau misalnya ada yang kurang paham bisa PC kita aja, PC mentornya. Mentornya itu gua, Agung, Eli, sama Anton sebenarnya. Jadi Anton tuh sekarang lagi berhalangan jadi nggak bisa ikut. Jadi kalau misalnya nanti kan pembahasan dikasih. Jadi kalau misalnya ada tadi itu waktu kita ngejelasin ada yang kurang paham, bisa PC kita aja, nggak apa-apa. Nanti ya kalau misalnya kita nggak sibuk bisa kita langsung jawab. Oke, sekian sih dari kita. Ditunggu